Untuk membantu lansia Minang yang menghadapi konflik emosional, sosial, hukum, dan budaya setelah kehilangan istri dan menikah lagi, Rumah Sunnah Lansia Indonesia dapat menyediakan solusi yang holistik melalui beberapa pendekatan berikut. 1. Pendampingan hukum. Penyuluhan hukum tentang warisan, Rumah Sunnah Lansia Indonesia bisa menyelenggarakan penyuluhan mengenai sistem warisan matrilineal yang berlaku dalam adat Minangkabau. Hal ini penting agar keluarga memahami hak-hak masing-masing, termasuk hak anak-anak dari istri pertama dan hak istri kedua dalam pembagian warisan. Mediasi konflik, layanan mediasi bisa difasilitasi untuk menyelesaikan konflik antara anak-anak dan istri kedua terkait hak waris. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian yang damai dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Pendampingan hukum keluarga, Rumah Sunnah Lansia Indonesia juga dapat memberikan pendampingan untuk menghadapi masalah hukum lainnya yang timbul akibat pernikahan kedua, misalnya dalam pembagian harta atau hak-hak pernikahan. 2. Pendampingan rohani. Kajian agama dan spiritualitas, menyediakan program pengajaran agama yang relevan bagi lansia untuk membantu mereka menghadapi perasaan kehilangan, menghadirkan ketenangan batin, serta menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan kedua. Kajian ini bisa melibatkan topik tentang ketabahan, ikhlas, dan panduan hidup setelah kehilangan pasangan. Konseling rohani, Rumah Sunnah Lansia Indonesia bisa memberikan layanan konseling spiritual untuk membantu lansia mengatasi perasaan kesepian dan ketegangan dalam pernikahan kedua. Pendampingan ini bisa memberi mereka cara-cara untuk mengatasi konflik emosional melalui penguatan iman dan pengelolaan perasaan. Kegiatan keagamaan rutin, mengadakan kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, doa bersama, dan pengajian untuk membangun kebersamaan dan mendukung kesejahteraan rohani lansia. 3. Pendampingan relaksasi dan kesehatan mental. Program relaksasi dan terapi, menawarkan program relaksasi yang dapat membantu lansia mengurangi stres dan kecemasan, seperti terapi pijat, meditasi, atau latihan pernapasan yang menenangkan. Hal ini bisa membantu lansia merasa lebih nyaman dan rileks dalam menghadapi kehidupan sehari-hari setelah perubahan besar. Kegiatan sosial dan aktivitas fisik, Rumah Sunnah Lansia Indonesia dapat menyediakan program kegiatan sosial, seperti kelompok diskusi atau kelas seni, yang mendorong lansia untuk berinteraksi dengan sesama dan menjaga kebugaran fisik mereka. Aktivitas fisik ringan, seperti jalan kaki atau senam, juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Pendampingan kesehatan mental, konseling atau terapi psikologis untuk membantu lansia mengatasi perasaan terabaikan, kesepian, atau konflik keluarga. Layanan ini bisa membantu lansia menjaga kesehatan mental mereka agar tetap stabil meski menghadapi tekanan sosial dan keluarga. 4. Pendampingan sosial dan keluarga. Program keluarga dan komunitas, Rumah Sunnah Lansia Indonesia bisa menjadi penghubung antara lansia, keluarga, dan komunitas dalam memperbaiki komunikasi serta menyelesaikan masalah yang timbul antara anak-anak dan istri kedua. Program ini dapat mengutamakan rasa saling pengertian, menghormati hak masing-masing anggota keluarga, dan menjaga keharmonisan. Pendampingan anak-anak lansia, melibatkan anak-anak dari istri pertama dalam program pendampingan untuk memahami peran mereka dalam merawat orang tua. Dengan melibatkan mereka dalam proses penyelesaian masalah keluarga dan perawatan lansia, hubungan antar generasi bisa lebih terjalin erat. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Rumah Sunnah Lansia Indonesia dapat memberikan bantuan yang efektif bagi lansia Minang yang menghadapi berbagai tantangan emosional, sosial, hukum, dan kesehatan setelah pernikahan dan kehilangan pasangan. Pendampingan ini dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih harmonis dalam keluarga dan memperbaiki kualitas hidup lansia secara keseluruhan.